Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jama'ati karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Halaman 42, Al-Khatimatu, penutup. Beliau mengatakan, "Thumma hum ma'a hadhihi al-usul allati marra dzikruha." Kemudian mereka para Ahlus Sunnah ma'a hadhihi al-usul, selain mereka berpegang pada landasan-landasan tersebut, allati marra dzikruha, yang telah kami sebutkan di atas, yatahallawna bisifatin 'azimatin. Mereka juga menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat yang agung. Hiya min mukammilatil aqidati, yang merupakan penyempurna dari akidah yang benar. Wa min a'zami hadhihi sifati, dan di antara sifat-sifat tersebut yang paling utama adalah sebagai berikut. Awalan, yang pertama, annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang kepada perkara yang mungkar. Ya. Perkara yang ma'ruf itu terdiri dari dua bagian, terdiri dari dua poin. Pertama, semua perkara yang dianggap baik oleh syariat. Yang kedua, semua perkara yang dianggap baik oleh urf, oleh adat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, makanya disebut ma'ruf, karena sesuai dengan urf. Ya, maka Ahlussunnah memerintahkan kepada semua perkara yang diperintahkan oleh syariat, dan juga memerintahkan kepada perkara-perkara baik yang dianggap baik oleh adat, oleh urf, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan mereka melarang perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ala ma tujibuhu syari'atu, terhadap apa-apa yang menjadi konsekuensi dari syariat, yang merupakan tuntunan syariat. Yang mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tuntunan syariat. Amalan biqaulihi ta'ala, dan mereka mengamalkan firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari, kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, kalian beramar ma'ruf, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 110. Maka dalam ayat ini Allah katakan, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, dan kita memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki akidah kita. Kemudian wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful imani, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Mengingkari kemungkaran dengan tangan maksudnya dengan kekuasaan, dengan kemampuan. Yang ini berlaku bagi ulil amri. Pertama, bagi pemerintah. Pemerintah wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaannya. Dan juga bagi semua orang yang punya kekuasaan dalam lingkup yang terbatas, seperti seorang suami terhadap keluarganya, dia wajib beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya. Atau seorang tuan kepada budaknya, atau semisal itu, wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Seorang suami tidak boleh biarkan anak istrinya melakukan kemungkaran. Harus diingkari, harus diarahkan. Kemudian kalau tidak mampu, bagaimana patokan tidak mampu? Patokan tidak mampu adalah kalau dilakukan akan menghasilkan kerusakan
Maka andaikan diperkirakan jika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian akan menghasilkan kerusakan lebih besar, maka dia nggak mampu. Nah, kalau tidak mampu maka fabilisanihi, maka berpindah kepada metode yang kedua yaitu dengan lisan, dengan nasihat. Fa'ilam yastati', kalau tidak mampu dengan lisan, kalau diingkari dengan lisan juga akan menimbulkan kerusakan lebih besar, maka fabi qalbihi, maka dengan hatinya. Bagaimana mengingkari dengan hati? Mengingkari dengan hati itu dengan dua. Yang pertama, kita membenci perbuatan tersebut, perbuatan mungkar tersebut. Hati kita harus benci, tidak boleh biasa-biasa saja atau malah setuju, nggak boleh. Kemudian kita doakan dia untuk mendapatkan hidayah yang kedua. Pertama kita benci, yang kedua kita doakan dia supaya dapat hidayah. Maka ini namanya mengingkari dengan hati. Hadis ini sahih. Wa qulna ala ma tujibuhu syari'atu. Dan yang kita sebutkan di atas yaitu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Ini khilafan lil mu'tazilati, agar berbeda dengan kaum mu'tazilah alladzina yakhrujuna bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari amma tujibuhu asy-syari'atu. Yang mereka keluar dari cakupan amar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai tuntunan syariat. Amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Mu'tazilah ini keluar dari tuntunan syariat. Fayarawna anna al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari huwa al-khuruju 'ala wulati amril muslimina. Mereka berpandangan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, pada ulil amri. Idza takabu ma'siyatan wa in kanat dunal kufri. Kalau ulil amri melakukan maksiat yang bukan merupakan kekufuran. Maka Mu'tazilah memandang bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah memberontak kepada ulil amri. Ya, padahal sebagaimana kita sudah sebutkan di antara akidah Ahlussunnah adalah tidak memberontak kepada ulil amri walaupun mereka zalim. Kekufuran yang nyata dan itu pun kalau mampu untuk menjatuhkan. Kalau tidak mampu maka juga tidak boleh memberontak. Fa ahlussunnati wal jamaati yarawna munasahatahum fi dzalika. Ahlussunnah wal jamaah berkeyakinan wajibnya untuk menasihati mereka, menasihati ulil amri yang melakukan kezaliman, yang melakukan maksiat. Fi dzalika, dalam hal tersebut, dunal khuruji alaihim, bukan memberontak kepada mereka. Ya, dan ini merupakan ijma' ulama, tidak ada khilafiyah. Ini bukan masalah khilafiyah. Ini ijma' ulama. Ya, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fa haramun bil ijma'il muslimin. Adapun memberontak kepada ulil amri atau memerangi mereka maka haram berdasarkan ijma' ulama. Wa in kanu fasaqatan zalimina, walaupun mereka adalah orang-orang fasik ataupun zalim. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka ini masalah ijma', kesepakatan ulama, bukan khilafiyah. Wa dzalika li ajli jam'il kalimati. Yang demikian dalam rangka untuk menyatukan kalimat, wal ibtiadi 'anil furqati wal ikhtilafi, dan untuk menjauhkan umat dari perpecahan dan dari perselisihan. Ya, kenapa Ahlussunnah berkeyakinan wajibnya menaati ulil amri dan tidak memberontak kepada ulil amri? Agar bersatu, agar tidak terjadi kekacauan, agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wala'allahu la yakadu ya'rifu ta'ifatan kharajat ala zi sultana. Yang demikian bisa jadi karena dikenal, karena mereka mengenal ada ta'ifah, ada segolongan kelompok, ada segolongan orang yang mereka memberontak kepada sultan, kepada pemerintah. Illa wa kana fi khurujiha. Namun
sebetulnya dalam pemberontakan tersebut minal fasadi aktsaru, ya, atau minal fasadi aktsaru. Dalam pemberontakan tersebut terdapat kerusakan aktsaru yang lebih besar, yang lebih banyak. Minal ladzi fi izalatihi. Ya, dari orang-orang yang berusaha untuk menghilangkannya. Itu maksudnya menghilangkan kekuasaan ulil amri. Ya. Jadi pemberontakan itu kerusakannya lebih besar daripada mudarat, daripada kerugian yang terjadi karena kezaliman penguasa. Ya, terkadang penguasa zalim memang, terkadang mereka menerapkan pajak misalnya, mereka menyakiti sebagian rakyat, merugikan sebagian rakyat, menaikkan harga-harga, ini kezaliman. Namun lebih besar kezalimannya, lebih besar mafsadahnya, kerusakannya kalau terjadi pemberontakan, ya, keamanan hilang, ya, mau ibadah susah, mau belajar agama susah, mau berobat susah, mau sekolah susah, kerusakannya lebih besar. Maka Ahlussunnah berkeyakinan untuk tetap taat dan patuh dan tidak memberontak kepada ulil amri, ya, selama mereka tidak melakukan kekufuran yang nyata. Kemudian di antara sifat Ahlussunnah yang kedua, min sifati ahlisunnati wal jamaati al-muhafadzatu ala iqamati syi'airil islami. Mereka menjaga syiar-syiar Islam. Min iqamati salatil jum'ati wal jamaati, yaitu menegakkan, di antaranya menegakkan salat Jumat dan salat jamaah. Khilafan lil mubtadi'ati wal munafiqina. Berbeda dengan orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang munafik, alladzina la yuqimuna al-jum'ata wal jama'ata. Yang mereka tidak mau menegakkan salat Jumat dan tidak mau menegakkan salat berjamaah di masjid. Tsalitsan, yang ketiga, wa min sifatihim, di antara sifat orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, qiyamuhum bin nasihati likulli muslimin. Mereka menegakkan nasihat kepada setiap muslim. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, dan mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu, agama adalah nasihat. Qulna, para sahabat mengatakan, liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan juga nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhuhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti bangunan yang mereka saling menguatkan satu sama lain. Dan menguatkan itu dengan saling menasihati, saling memperbaiki. Kalau ada kesalahan ya pada mukmin yang lain, kita nasihati, bukan didiamkan, bukan dibiarkan. Ada orang lain, kaum mukminin, kaum muslim melakukan bid'ah, kita nasihati, kita koreksi. Melakukan maksiat, kita koreksi. Melakukan kesyirikan, kita koreksi, bukan didiamkan. Itulah bentuk saling menguatkan. Ya, bukanlah bentuk saling menguatkan adalah dengan membiarkan bangunan kaum muslimin keropos. Ini bukan menguatkan, justru dengan kita nasihati. Rabi'an, yang keempat, wa min sifatihim, di antara sifat Ahlussunnah wal Jamaah, thabatuhum fil mawaqifil imtihan. Mereka thabat, mereka tetap kokoh, tetap istiqomah ketika terjadi imtihan, ketika terjadi ujian-ujian. Wa dzalika bis-sabri 'indal bala, yaitu dengan bersabar menghadapi bala, menghadapi bencana. Wasyukru ya, wasyukri 'indar rakha, dan bersyukur ketika kondisi sempit, ketika kondisi sulit, ya, atau syukur indar rakha, ketika kondisi lapang, ya, kondisi senang. Waridha bi murril qada'i, dan ridha terhadap takdir yang pahit, takdir yang tidak enak. Khamisan, sifat yang kelima, wa min sifatihim, di antara sifat Ahlussunnah wal Jamaah, annahum yatahallawna bimakarimil akhlaqi. Mereka menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak mulia.
wa mahasinil a'mali dan amalan-amalan yang baik, wa birril walidaini berbakti kepada kedua orang tua, wa silatil arhami menyambung tali silaturahmi, wa husnil jiwari dan berbuat baik kepada tetangga, wa yanhauna 'anil fakhri dan mereka melarang sifat suka berbangga diri, wal khuyala'i dan sifat sombong, wal baghi dan sifat suka menzalimi orang lain, merugikan orang lain, wa dzulmi dan sikap zalim, wa taraffu'i 'alan nasi sikap meremehkan orang lain. Ahlussunnah melarang itu semua. Amalan biqauli ta'ala dan mereka mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Wabil walidaini ihsana dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba dan berbuat baik kepada para kerabat. Wal yatama berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakini berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba dan berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang punya hubungan kerabat. Wal jari al junubi dan juga berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Wasahibi bil jambi dan berbuat baik kepada teman-teman yang dekat. Wabnis sabili dan berbuat baik kepada ibnu sabil, orang-orang yang kesulitan dalam perjalanannya. Wa ma malakat aymanukum dan juga berbuat baik kepada budak-budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtal, orang-orang yang sombong, lagi fakhur, lagi suka berbangga diri. Surat An-Nisa ayat 36. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin atau kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nas'alullah azza wa jalla ayyaj'alana minhum bi mannihi wa karamihi. Semoga Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk di antara kaum Ahlussunnah wal Jamaah dengan kenikmatannya dan dengan kemurahannya. Wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar tidak menyesatkan hati-hati kita setelah Allah beri kita petunjuk. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin. Semoga Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad dan semoga Allah melimpahkan salam kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, juga kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya ajmain semuanya. Demikian yang bisa kita pelajari dari kitab ini, telah selesai. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmat Allah telah selesailah banyak amalan-amalan saleh. Semoga menjadi timbangan amalan kebaikan bagi kita di akhirat kelak. Semoga menjadi tambahan bagi ilmu kita dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.